Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu validitas instrumen. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi, validitas instrumen adalah tingkat akurasi dari suatu alat ukur untuk mengukur apa yang harus diukur. Uji validitas itu dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel. Sedangkan dikatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Dapat dilihat terkait dengan tabel korelasi R persen yang akan kita gunakan dalam pengujian SPSS nanti. Pada sampel dengan jumlah 3 dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, nilai R tabelnya adalah 0,997. Berbeda apabila jumlah sampel pada pengujian validitas ini berjumlah 40 orang, maka taraf signifikansi 5%, R tabelnya adalah 0,312. Jadi, R tabel akan ditentukan dari banyaknya sampel yang akan diujikan pada uji validitas ini. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan, atau biasa dikenal dengan keajegan dari suatu instrumen. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan instrumen yang sama, sehingga alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Untuk menentukan suatu instrumen dikatakan reliable, kita menggunakan Cronbach alpha. Pada rentang nilai R dikatakan sangat reliable apabila nilai R dari Cronbach alpha-nya sebesar lebih dari 0,71. Dikatakan cukup reliable apabila dalam rentang 0,31 sampai dengan 0,70. Dan dikatakan kurang reliable jika nilai R Cronbach alpha-nya adalah kurang dari 0,30. Kita lanjutkan pada contoh kasus. Seorang mahasiswa ingin melakukan pengujian psikometri atau validitas dan reliabilitas instrumen tentang tingkat spiritualitas pada lansia. Dalam rangka melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tersebut, mahasiswa telah melakukan pengambilan data pada 30 orang responden. Instrumen tersebut memiliki 11 item pertanyaan yang dia bersifat tertutup dengan skala Likert yang seluruh jawaban merupakan pernyataan positif. Instrumen tersebut disimbolkan maka memiliki ketentuan skor sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Di sini sudah diberikan dataset atau contoh hasil pengambilan data oleh mahasiswa tersebut dari question 1 sampai dengan question 11. Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 11. Pada dataset ini terlihat sebanyak 30 responden yang diambil datanya. Dari 30 orang responden ini menjawab seluruh pertanyaan tanpa ada missing atau kehilangan data. Data ini akan kita masukkan ke SPSS. Kita kopikan data Q1 sampai dengan totalnya. Setelah kita copy, kita buka program SPSS kita. Di bagian data view, itu akan
terlihat kolom-kolom, kita pastikan saja di bagian kolom 1, maka akan otomatis terisi sampai dengan keseluruhan dataset tadi. Kita ketahui jumlah respondennya adalah 30, maka apabila ada kelebihan kolom yang terisi, kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Kita clear. Maka kita lihat bahwa datasetnya sudah baik dan benar. Kemudian kita ubah nama setiap variabelnya di bagian variabel view. 1, ini adalah Q1, nomor 2 adalah Q2, 3 adalah Q3, 4 Q4, dan seterusnya. Apabila sudah, kita ubah bagian measure. Karena Q1 sampai dengan Q11 itu adalah jenis data ordinal, maksud saya nominal, maka kita berikan nominal. Sedangkan pada total itu adalah jenis data numerik atau scale. Jika sudah, kita lihat kembali bagian data view, dan sini sudah berganti menjadi namanya masing-masing. Untuk pertama ini, kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu dengan cara klik pada tombol Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Kemudian, kita tandai seluruh variabel tadi. Kita blok dan kita pindahkan ke kolom variabel sebelahnya. Kita pastikan kita sudah mencentang bagian persen detail. Kita klik OK. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kita akan melihat hasilnya di bagian antara Q1 sampai dengan total, karena kita menilai dari kevalidan keseluruhan bagian instrumen. Kita lihat angka di bagian total dan percent correlation-nya. Dari percent correlation yang ada di kolom total, ini adalah 0,967 untuk pertanyaan 1. Untuk pertanyaan 2, nilai R-nya adalah 0,890. Untuk pertanyaan 3, nilai R-nya adalah 0,967. Untuk pertanyaan 4, nilai R-nya adalah 890, dan seterusnya. Dari keseluruhan ini dapat terlihat bahwa seluruh pertanyaan itu menghasilkan nilai R yang valid. Karena pada kita lihat kembali pada tabel korelasi R persennya, jumlah sampel kita adalah 30. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka apabila nilai R hitung itu lebih dari 0,361, maka dapat dikatakan valid. Sedangkan R hitung kita itu keseluruhannya lebih dari 0,361, sehingga keseluruhan pertanyaan dapat dikatakan valid. Kemudian kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke SPSS. Klik Analyze, lalu klik Scale, dan Reliability Analysis. Kita pindahkan hanya bagian yang pertanyaan saja, yaitu Q1 sampai dengan Q11. Kita blok, dan kita pindahkan ke kolom Items. Modelnya kita gunakan alpha. Klik OK.
Nanti akan keluar hasil reliability testnya. Kita lihat di bagian Chromebook Alpha, dan di sini terlihat nilainya adalah 0,983, dan jumlah itemnya adalah 11 pertanyaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pertanyaan dalam instrumen ini adalah reliable atau ajib. Karena tadi kita lihat bahwa apabila nilai R-nya lebih dari 0,71, maka interpretasinya adalah sangat reliable. Ya, demikian video pembelajaran terkait dengan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.